64. Pras berjalan mendekat ke arah Arjuna dan lainnya. "Sedang apa kamu ada di sini?" tanya Pras pada Winda. Tentu saja nadanya begitu tidak enak di telinga. Saka, Sivana dan Maura sama-sama kaget melihat ketidaksukaan pria di hadapan mereka. "Mama nganter aku pulang," jawab Arjuna mewakili Winda. Tatapan Pras kontan beralih pada putranya. Tadi Arjuna menyebut Winda dengan sebutan mama. Kata yang sudah lama hilang dari kamus hidup pemuda itu. Tahu arti tatapan tidak suka sang papa, Arjuna kembali berucap, "Mama juga yang udah nolongin aku, bawa aku ke rumah sakit dan ngerawat aku di sana. Mama yang ada buat aku saat papa sibuk dengan urusan bisnis papa." Pras semakin tidak suka ketika dibandingkan dengan mantan istrinya, yang menurutnya tidak punya andil dalam membesarkan Arjuna. Lalu tiba-tiba datang dan disebut pahlawan oleh putranya itu. Tentu saja Pras tidak terima. "Sejak kapan kamu jadi anak manja? Papa nggak pernah ngajarin kamu manja apalagi bergantung sama orang lain," ujar Pras dengan nada meninggi. Tatapannya begitu tajam, seolah ingin menunjukkan kemarahan. "Aku bukan anak manja, aku masih menjadi Arjuna yang dulu." Hanya saja Arjuna yang sekarang sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, jawab Arjuna dengan sorot tajam membalas tatapan papanya. Arjuna ingin papanya mengakui jika selama ini banyak fakta yang disembunyikan darinya. Pras selalu bercerita tentang Winda dari sudut pandang pria itu, di mana dalam cerita-ceritanya Pras mendeskripsikan Winda sebagai ibu yang tak bertanggung jawab, yang sudah menelantarkan anak demi bisa menikah dengan pria lain. Menanamkan kebencian yang begitu dalam di hati Arjuna. Sebagai wujud kemarahannya pada Winda, Pras ingin Arjuna membenci ibunya layaknya ia membenci sang mantan istri. Pras berhasil membentuk Arjuna menjadi pribadi yang pendendam dan pemarah. Terutama ketika Arjuna mengatakan jika ia bertemu kembali dengan Winda di rumah temannya. Sejak itu Pras semakin menambahkan kebencian dalam diri Arjuna. Tak hanya pada Winda tapi juga pada Saka yang disebut teman oleh Arjuna, juga pada Papa Saka. Dengan mengatakan, Saka dan papanya telah merebut ibunya sampai sang ibu rela meninggalkan Arjuna dan papanya. Namun, sewaktu di rumah sakit, Winda menjelaskan semua kejadian di masa silam. Apa yang membuat ia terpaksa pergi meninggalkan anak dan suami kala itu. Hasilnya, Arjuna bisa menilai sendiri bagaimana papanya dan bagaimana ibunya dari cerita masing-masing yang Arjuna dengar. Arjuna bukan lagi anak kecil yang mudah dibohongi. Sekarang ia bisa menilai dengan dewasa alasan kenapa Winda terpaksa meninggalkan dirinya dan sang papa. Sebuah kekerasan dalam rumah tangga memang tidak bisa ditolerir. Terlebih jika hal itu sudah sering kali terjadi. Arjuna pun tak menyalahkan ibunya yang terpaksa pergi. "Apa maksud kata-katamu itu? Apa kamu menuduh papa?" tukas Pras semakin emosi. "Aku tidak menuduh siapapun, aku hanya menilai sendiri tentang kebenaran yang tersembunyi," jawab Arjuna. Tidak terlihat takut sedikitpun akan tatapan tajam papanya. Merasa dipojokkan dengan kalimat yang Arjuna ucapkan, Pras semakin naik pitam. "Jadi ini yang kamu dapat dari wanita yang kamu sebut mama ini. Kamu baru dekat dengannya sehari tapi sudah berani sama papa. Kamu lupa kalau wanita ini yang dulu menelantarkan kamu ketika masih kecil." Pras menunjuk Winda. Pras tak bisa menahan diri. Ia bahkan lupa jika di rumahnya saat ini ada orang lain selain dirinya dan Arjuna. Baik Saka, Sivana dan Maura hanya terdiam menyaksikan kemarahan Papa Arjuna. Mereka tidak tahu pasti apa yang Papa Arjuna maksud, tapi sedikit banyak mulai menyimpulkan sendiri tentang peristiwa yang mungkin terjadi di masa lalu ketiganya. "Bukan mama yang menelantarkan aku, tapi papa yang tidak pernah memberi kesempatan pada kami untuk bertemu." Tak kalah emosi, Arjuna menjawab setiap ucapan papanya. "Beraninya kamu menjawab papa." Tangan Pras maju, hendak melayangkan sebuah tamparan ke wajah Arjuna. Sebelum berhasil tangan Pras menyentuh sang putra, Winda berhasil menghalangi.
Wanita itu berdiri di depan Arjuna untuk menjadi tameng. Seketika gerakan tangan Pras menamparkan keras pipi Winda, membuat semua orang terbelalak melihatnya. Sivana bahkan memekik, "Mama, Tante," pekik Maura. Tak berhenti di situ. Tangan Pras juga langsung mendorong tubuh Winda agar tidak menghalanginya dari Arjuna. Winda yang masih syok dengan tamparan mantan suaminya, langsung terhuyung dan jatuh hanya dengan satu dorongan tangan Pras. "Ma!" teriak Arjuna, menghampiri Winda yang terjatuh. Disusul Sivana dan Maura. Saka yang menyaksikan itu, refleks menarik kerak kemeja Pras dan melayangkan satu pukulan ke wajah pria tua itu. Brengsek! Lo! Hanya dengan satu pukulan dari Saka, Pras langsung tumbang. Pria itu terjatuh tak jauh dari Winda. Lagi-lagi Saka melayangkan pukulan demi pukulan untuk menghajar Pras. Pria tua itu tak melawan sedikit pun. "Saka!" seru Winda, agar Saka berhenti untuk tidak memukul Pras. "Berhenti!" Arjuna sendiri tak berniat membantu papanya. Ia lebih memilih memastikan kondisi Winda. "Ziva, hentikan Saka!" titah Winda. Ziva yang tadinya membiarkan akhirnya berdiri untuk menahan tubuh Saka. "Mas, udah, berhenti." Meski sudah ditahan Sivana, Saka terus saja menghajar Pras. Sampai Arjuna ikut membantu Sivana untuk menjauhkan tubuh Saka dari papanya. Atas perintah Winda pastinya. Kendati demikian Saka masih menggunakan kaki untuk menendang Pras dengan asal. "Sudah, Mas, sudah," seru Sivana. "Sebaiknya kita pulang," ujar Maura. Winda mengangguk setuju. Lebih baik memang mereka harus pulang. Setidaknya untuk meredam amarah masing-masing. Dibantu Maura, Winda perlahan bangkit. Ia menepuk bahu Arjuna sebagai salam sekaligus meyakinkan jika ia baik-baik saja. "Mama pulang," ujar Winda lirih. Arjuna hanya mampu mengangguk pasrah. Ia kecewa kepulangannya ke rumah tak sesuai ekspektasinya. Tadinya ia pikir masih bisa mengobrol lebih banyak dengan Winda dan Sivana. Nyatanya semua tidak bisa terjadi karena kedatangan papanya. Winda berjalan keluar dipapah oleh Maura. Sementara Saka dirangkul Sivana agar tak kembali membabi buta. Saka hanya menurunkan Winda dan Maura di depan rumah. "Kalian turun aja, gue masih ada urusan," ujar Saka ketika mobil berhenti tepat di depan gerbang rumah. Sivana yang duduk di samping Saka menoleh demi melihat pria itu. Lalu kembali memperhatikan Winda dan Maura yang turun dari mobil saat Saka menahan tangannya agar tak ikut turun. Tanpa bicara apapun, Saka kembali melajukan mobilnya meninggalkan gerbang rumah. Kali ini laju mobil lebih cepat dari sebelumnya. Membuat Sivana bertanya, "Kita mau kemana?" Saka hanya menoleh sedikit, lalu kembali fokus ke jalanan. Membiarkan pertanyaan Sivana mengambang di udara. Bersambung 65. Sivana tak berani bertanya. Ia sengaja memberi ruang untuk suaminya kembali menata emosi yang sempat meluap. Ia ikuti kemana saja Saka mengarahkan mobilnya. Jauh dari bayangan, rupanya Saka membawa Sivana ke rumahnya sendiri. Rumah peninggalan mendiang sang ayah. Tepat di depan rumah, Saka memarkir mobil. Namun tak lantas turun. Sivana masih terdiam menunggu apa yang akan Saka lakukan. Sampai beberapa menit berlalu dan keduanya masih sama-sama membisu. Tak ada gerakan sedikit pun dari Saka. Hal itu yang membuat Sivana gemas. Kalau hanya mau diam dan membeku seperti es, kenapa harus pergi dari rumah? Kenapa tidak diam saja di kamar tadi? Tak tahan dengan kebisuan suaminya, Sivana pun mulai membuka suara. "Apa kita akan terus di mobil?" Suara Sivana bagai magnet yang mampu menarik perhatian Saka. Pria itu menoleh sekadar untuk melihat wajah cantik di sampingnya. Kacamata yang dulu pernah ia belikan bertengger indah membingkai dua bola mata yang akhir-akhir ini punya daya hipnotis yang sangat kuat. Merasa tak diacuhkan karena Saka kembali menatap hampa keluar melalui kaca depan mobil, Sivana hanya bisa menarik napas dalam. Pria ini selalu menguji kesabarannya. Oh, Tuhan,
Kenapa jodoh Sivana pria seperti ini? Gue nggak ngangka kalau sebenarnya lo punya rasa ingin melindungi mama sebesar itu, celetuk Sivana. Berharap kali ini Saka merespon baik niatnya untuk berkomunikasi dua arah. Kalau kali ini masih tak membuat pria itu bicara, Sivana sudah putuskan untuk keluar dari mobil dan meninggalkan Saka sendirian. Gue mungkin marah dengan dia, tapi gue juga nggak rela kalau ada yang jahatin dia kayak tadi, ujar Saka. Yang membuat Sivana urung meninggalkan pria itu sendiri. Marah. Saka mengangguk. Gue marah sejak tahu kalau dia adalah ibu kandung Arjuna, sambung Saka. Sivana mengernyit. Dulu, gue dan Arjuna berteman. Kita masih SMP saat pertama kali bertemu. Karena dia orang baru di sekolah gue, dan belum punya banyak teman, gue mulai deketin dia. Sampai akhirnya kita bisa jadi teman dekat. Banyak kesamaan hobi antara gue dan Arjuna. Semakin akrab semakin banyak yang kita bicarakan. Arjuna sering bercerita tentang dirinya dan papanya, tapi nggak pernah bercerita tentang ibunya. Ketika gue tanya di mana ibunya, dia bilang ibunya sudah mati. Gue pikir itu benar, dan sejak itu gue nggak pernah lagi menyinggung soal ibu dengan Arjuna. Saka kembali diam, mengingat masa di mana dulu pertama kali ia menanyakan perihal ibu pada Arjuna, dan ia pun bercerita tentang dirinya yang bernasib sama, mama kandung Saka juga sudah meninggal ketika Saka kecil. Saat itu Saka dan Arjuna merasa pertemanan mereka semakin akrab sebab senasib. Sampai ketika Arjuna main ke rumah gue dan bertemu dengan dia Winda. Awalnya gue nggak paham kenapa tiba-tiba Arjuna kabur dari rumah gue setelah gue kenalin dengan Saka. Bingung untuk menyebut Winda. Mama Winda, lanjut Sivana. Saka mengangguk. Terus, siapa yang ngasih tahu lo kalau Arjuna adalah anak kandung mama? Tanya Sivana. Kali ini ia ingin tahu tentang kenapa Arjuna dan Saka bisa bermusuhan. Dia yang cerita semua soal masa lalunya dan status Arjuna. Dan sejak itu juga, gue nggak pernah lagi melihat Arjuna di sekolah. Dia mendadak pindah dari sekolah dan gue nggak pernah tahu kabarnya, sampai kita ketemu lagi di kampus yang sama. Tapi semua nggak lagi sama. Arjuna benci banget sama gue. Dia sampai ikut geng motor yang jadi rival geng motor gue hanya untuk nantangin gue, jelas Saka. Saka tersenyum miring mengingat ucapan Arjuna saat itu. Dia bahkan bilang, nggak akan berhenti ganggu gue sebelum gue ngerasain apa yang dia rasain. Sivana masih setia pasang kuping untuk mendengarkan. Meski bingung mengartikan ucapan Arjuna pada suaminya. Terus kenapa lo marah ke mama? Kali ini Saka menoleh melihat wajah penasaran Sivana. Gue marah karena gue kehilangan teman, meski sekarang gue tahu alasan kemarahan gue nggak berdasar. Tapi, Saka menggantung kalimatnya. Sivana mengangkat kedua alisnya. Tapi, lo gengsi buat minta maaf. Sambung Sivana, melengkapi kalimat Saka yang menggantung. Saka tersenyum. Sivana bisa menebak isi hatinya. Saka memang sudah lama mengakui jika Winda tidak bersalah dalam retaknya hubungan antara dirinya dan Arjuna, tapi Saka terlanjur gengsi untuk mengakui. Sifat Saka memang seperti itu. Pinter lo, ujar Saka sembari mengacak rambut Sivana. Ish, apaan sih, lo? Sivana menepis tangan Saka dari kepalanya. Sudah jelas semuanya sekarang. Kini Sivana pikir akan lebih mudah mengembalikan hubungan antara Saka, ibu mertuanya dan Arjuna. Apalagi tadi Sivana lihat hubungan Arjuna dan Winda sudah membaik. Kini tinggal memperbaiki hubungan Saka dan ibu mertuanya yang terhalang gengsi. Saka tertawa dengan raut cemberut Sivana yang Saka yakin hanya pura-pura. Lo makin cantik kalau ngambek gitu, goda Saka dengan tangan menul dagu Sivana. Saka, pekik Sivana tak suka. Keduanya kembali terdiam sesaat, sampai Sivana ingat sesuatu. By the way, gue masih penasaran dengan Tante Anita yang dulu kabur waktu ketemu.
Sivana sudah lama ingin menanyakan hal ini tapi belum ada kesempatan. Kali ini mumpung ingat Sivana ingin tahu. Jujur Sivana merasa aneh saja, kalau Tante Anita adalah adiknya Papa Bagas kenapa dulu kabur ketika Saka memanggilnya. Saka mencoba mengingat saat pertama ia bertemu kembali dengan ibunya Maura. Ketika ia menolong Tante Anita dari jambret, Saka pun menggeleng pelan. Nggak tahu sih kenapa. Mungkin takut, tanya Sivana bingung. Saka mengangguk, soalnya Tante Anita dan suami barunya pernah bawa kabur uang Papa. Mungkin takut kalau gue lapor ke Papa dan Papa laporin dia dan suaminya ke polisi. Suami baru, Tante Anita dan Papa kandung Maura udah cerai. Terus Tante Anita nikah lagi, nggak lama suami barunya ngajak Tante Anita buat nipu Papa dan bawa kabur uang Papa. Sejak itu mereka bertiga pergi keluar kota dan hidup baru di sana. Tapi, namanya penipu di mana-mana hobinya nipu aja. Terus kata Maura bokap tirinya udah ditahan karena kasus penipuan juga, makanya Maura dan Tante Anita kembali ke kota ini. Itu pun setelah Maura berhasil menghubungi papa kandungnya yang bersedia menanggung biaya hidup dan kuliah Maura di sini. Makanya dia ke kampus kita waktu itu. Sivana manggut-manggut sambil tersenyum. Jelas sudah sekarang cerita tentang keluarga suaminya ini. Selama ini ia merasa seperti menantu yang tidak tahu menahu tentang keluarga suaminya. Ngapain lo senyum-senyum sendiri? Tanya Saka melihat senyum aneh Sivana. Gue ngerasa, sekarang gue tahu tentang keluarga lo. Sebelumnya kan gue menantu yang gak tahu apa-apa tentang keluarga lo. Makanya gue suka bingung sendiri melihat sikap lo ke mama dan papa. Terus tiba-tiba muncul Maura yang gue gak tahu asal-usulnya. Sekarang udah jelas semuanya, jawab Sivana. Udah sah ya jadi menantu. Goda Saka. Membuat Sivana tertawa. Tawa Sivana berhenti ketika tangan Saka meraih dagu gadis itu. Menguncinya untuk fokus pada Saka. Sivana ingin berpaling saat tatapan Saka mulai membuatnya tak nyaman. Namun Saka menahannya. Tangan pria itu beralih turun ke tengkuk Sivana, membawa kepala Sivana mendekat ke bibirnya. Sebuah kecupan mendarat lembut di bibir Sivana. Lagi-lagi Sivana ingin menyudahi saat merasa Saka semakin menginginkan lebih. Kecupan tadi telah menyulut api kelelakian Saka. Menyalakan gejolak yang semakin lama justru semakin membara. Saka tak mampu lagi menahan semuanya. Dorongan yang muncul semakin kuat. Ia pun menyudahi ciuman mereka. Segera keluar dari mobil dan menarik Sivana dari sana. Saka, mau apa lo? Pekik Sivana, antara bingung dan takut. Baru juga lepas dari Saka sebentar, kini bayangan lebih menyeramkan seakan ada di depan mata. Saka, protes Sivana ketika Saka terus menyeretnya masuk ke rumah. Bersambung, 66. Sivana bangkit dari ranjang dan memungut baju yang sempat terserak di lantai. Sebelum pergi ke kamar mandi, ia menoleh ke atas ranjang di mana Saka tergolek dengan tubuh tengkurap. Apa yang dulu kekeh ia pertahankan akhirnya runtuh juga. Malam pertama di hotel mewah yang dulu gagal justru berhasil di rumah sederhana ini. Semua terjadi setelah Sivana tak mampu menolak permohonan Saka. Kata-kata yang mengibau bagai sihir yang membuat Sivana luluh tak berdaya. Hingga ia dengan sukarela pasrah ketika Saka mulai mengenalkannya pada surga dunia. Saka masih tertidur saat Sivana selesai mandi. Hari bahkan belum petang, dan Sivana berniat untuk pergi ke toko mumpung sudah ada di sini. Namun, semua niatnya pupus ketika ia melihat dirinya di cermin. Tampilan dirinya sungguh membuatnya malu untuk bertemu orang. Apalagi jika nanti bertemu Mbak Hesti. Tak terbayang bagaimana orang kepercayaannya itu akan memberondong dengan bermacam tanya yang akan membuatnya malu untuk menjawab. Kok udah mandi? Tanya Saka yang melihat Sivana terpaku di depan cermin. Sivana mengangguk tapi tak menoleh. Mau kemana memangnya? Nggak kemana-mana, jawab Sivana masih tak menoleh. Saka bangkit dari ranjang. Tanpa malu pria itu mengambil celana dan memakainya saat itu juga.
Meski Sivana tak menoleh, tapi bayangan Saka terpantul dari cermin di depan Sivana. Tanpa ragu Saka memeluk istrinya dari belakang. "Lo marah?" tanya Saka yang meletakkan kepala di pundak Sivana. Bukan tanpa alasan Saka bertanya demikian. Perubahan sikap Sivana yang dingin menjadi sebab. Dalam pikiran Saka, apa Sivana marah karena akhirnya sah menjadi istrinya? "Nggak marah sih, cuma kesel aja," jawab Sivana dingin. Perasaan Saka mulai tak enak. Khawatir apa yang ia pikirkan terjadi. Sivana marah karena permohonannya tadi. "Kenapa?" tanya Saka untuk mencari kejelasan. Perlahan Sivana dorong kepala Saka yang bersandar di pundaknya, lalu menunjuk leher di mana ada bekas-bekas percintaan mereka. "Apa?" tanya Saka tak paham. Sivana menarik napas kesal karena Saka tak paham maksudnya. "Kenapa harus ada ini?" Sivana kembali menunjuk lehernya. "Memangnya kenapa? Ada yang salah?" tanya Saka dengan bodohnya. Sivana memutar tubuhnya, berhadap-hadapan dengan Saka. "Jelas salah, kalau kayak gini gimana gue bisa keluar? Nggak mungkin kan gue pakai syal di musim panas kayak gini," terang Sivana dengan raut kesal. Saka justru tertawa. "Jangan ketawa, pikirin cara buat gue nutupin semuanya," sentak Sivana, tak suka melihat tawa Saka di atas kebingungannya. Oke, Saka berusaha menghentikan tawa. "Meski itu sulit, gue bilang berhenti ketawa." Sivana mulai tersulut emosi. Saka benar-benar membuatnya kesal. Bentakan Sivana membuat Saka berhenti tertawa. Ia perhatikan baik-baik leher istrinya, sembari berpikir cara menutupi hasil perbuatannya. Keduanya terdiam dengan otak yang sama-sama bekerja, mencari cara untuk membuat bekas-bekas itu tersamarkan. Lama-lama Sivana semakin kesal. Tidak dapat solusi, tapi Saka justru menatapnya bak melihat makanan yang siap diterkam. "Ish, cuci tuh otak, lo," ujar Sivana, yang akhirnya memilih untuk keluar kamar. Dapur menjadi tujuannya. Setelah aktivitas tak terencana yang menguras energi, perut terasa lapar. Ia baru sadar jika di rumah ini tak ada siapapun yang tinggal. Otomatis dapur kosong, tak ada stok makanan. Sivana kembali ke kamar untuk mengambil ponsel dan membawanya lagi keluar. Ia duduk di ruang tengah, membuka aplikasi untuk pesan makanan. Sivana tak mau keluar rumah, pun tak mau kalau harus menghadapi pertanyaan yang pasti akan membuatnya risih. Jalan terbaik adalah berdiam diri di rumah dan memesan makanan secara online. "Saka, lo mau makan apa?" teriak Sivana dari ruang tengah. Saka tak menjawab, bahkan setelah Sivana menunggu beberapa saat. "Bukan salah gue kalau lo kelaparan," gumam Sivana, melanjutkan memesan makanan dari ponsel. Kurang lebih 1 jam pesanan makanan datang. Sivana mendengar suara teriakan abang ojol, tapi ragu untuk langsung keluar. "Saka!" teriak Sivana lagi. Saka yang ada di kamar tengah bermain ponsel terpaksa berhenti dan keluar menghampiri sang istri. "Apa? Itu ada ojol di depan, gue tadi pesen makanan. Lo ambil, Gih. Kenapa nggak lo aja?" jawab Saka malas. "Gue nggak mau ketemu orang," jawab Sivana ketus. Saka mengembuskan napas kasar tapi paham maksud Sivana. Dengan malas ia berjalan keluar. Dengan mengenakan sarung milik ayah mertuanya, Saka menemui abang ojol. Sivana menyambut gembira Saka yang masuk membawa banyak pesanan Sivana. "Nggak salah lo beli sebanyak ini." Saka mengangkat tangan kanan dan kiri bersamaan, menunjukkan pesanan Sivana yang di luar dugaan. "Udah, bawa sini. Gue udah lapar." Sivana mengambil semua kantong plastik di tangan Saka, membawanya ke meja makan dan membukanya satu persatu. Ada nasi goreng gila, ada juga kue tiaw goreng, martabak dan juga 3 jus dengan rasa berbeda. Sivana mulai mencicipi makanan yang ia buka. Terlihat sekali kalau wanita itu kelaparan. Sebab menurut Saka Sivana menjadi rakus. "Masak baru sekali lo langsung hamil," celetuk Saka.
membuat Sivana tersedak nasi goreng gila yang ia makan. Rasa pedas cabai seperti terhenti di tenggorokan dan menjalar ke hidung, membuat Sivana terbatuk-batuk. Ia mendelik menatap Saka yang berdiri di depannya. "Lo nggak langsung ngidam, kan?" gurau Saka lagi. Segera Sivana tancapkan sedotan ke dalam gelas jus alpukat. Diminumnya sampai berkurang setengah. "Berhenti lo ngomong ngelantur. Gue ini kelaparan bukan ngidam, dan semua karena lo," tuding Sivana. Saka hanya tertawa, lalu ikut duduk bersama Sivana. "Punya gue yang mana?" Sivana yang kembali menyantap nasi goreng bergantian dengan kue tiaw mendadak berhenti, menatap Saka yang menunggu bagiannya. Akhirnya Sivana menggeser kue tiaw yang sudah ia cicipi ke depan Saka. "Kok sisa lo?" tanya Saka heran. "Masih mending gue kasih. Jadi lo nggak pesen buat gue?" Sivana menggeleng. "Salah sendiri kenapa tadi pas gue tanya lo nggak jawab? Lo tanya gue, kapan? Kenapa gue nggak denger?" "Ya tadi." Saka membuang muka. Istrinya sungguh tak peka. "Jadi mau nggak kue tiawnya? Kalau nggak mau sini biar gue yang habisin." Saka semakin geram. Ia pun memilih bangkit meninggalkan Sivana. Tak acuh, Sivana mengambil kembali kue tiaw miliknya, menikmati semua makanan yang tadi ia pesan. Soal Saka bisa diurus nanti. Bersambung.